Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Ramadhani, NIM 2017-31357. Di sini saya akan membahas mengenai metode WP atau Weight Product. Metode WP atau Weight Product menurut Basyaib tahun 2006 merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai penggunaan metode WP, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada satu kasus, yakni suatu sekolah akan melakukan penerimaan beasiswa. Ada 3 siswa yang akan mengikuti seleksi tersebut, yakni Bagus, Wulan, dan Firman. Adapun kriteria yang diterapkan yakni nilai, kehadiran, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Untuk bobot dan nilai dari setiap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kriteria nilai itu mendapatkan bobot 40%, kehadiran 30%, penghasilan orang tua 10%, dan jumlah tanggungan orang tua yakni 20%. Untuk siswa pertama yakni Bagus mendapat nilai 80, kehadirannya 100%, dan penghasilan orang tua 1 juta, dan juga jumlah tanggungan orang tua ada 3 orang. Dan juga selanjutnya untuk siswa kedua yakni Wulan, nilainya 90, kehadirannya 100%, penghasilan orang tua yakni 500.000, dan juga jumlah tanggungan orang tua adalah 2 orang. Siswa terakhir yakni Firman mendapat nilai 85, kehadirannya 100%, penghasilan orang tua yakni 500.000, dan jumlah tanggungan orang tua adalah 2 orang. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita harus menentukan kategori dari setiap kriteria. Kategorinya itu terbagi menjadi 2, yakni kategori positif dan juga kategori negatif. Kategori positif di sini lebih menjurus ke keuntungan, sedangkan kategori negatif itu lebih menjurus ke cost atau biaya. Di sini dapat dilihat di tabel untuk kriteria nilai itu masuk kategori positif, kehadiran positif, pendapatan orang tua kategori negatif, dan juga jumlah tanggungan orang tua yakni kategori negatif. Kategorinya di sini bakal digunakan untuk menentukan pangkat dari kriteria tersebut, apakah dia pangkatnya positif ataukah pangkatnya negatif. Tahap kedua yakni cek bobot kriteria keseluruhan. Jadi selanjutnya yakni kita harus memastikan bahwa bobot dari keseluruhan kriteria yakni harus berjumlah 100% atau sama dengan 1. Karena jika tidak sama dengan 100%, maka hasil normalisasi nanti di akhir itu tidak efektif. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa jumlah bobot dari semua kriteria adalah 100%. Tahap selanjutnya yakni nilai S per normalisasi terhadap tiap alternatif. Rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk hasilnya kita lihat pada tabel berikut. Untuk bobot 40% untuk kriteria pertama atau nilai itu 0,4. Untuk kriteria kedua itu adalah kehadiran 30% atau sama dengan 0,3. Untuk kriteria ketiga atau C3 yakni pendapatan orang tua yakni 0,1, dan untuk C4 yakni jumlah tanggungan orang tua bobotnya 0,2. Untuk siswa pertama yakni Bagus, nilainya yakni 80 dipangkatkan dengan bobot dari nilai yaitu 0,4. Dan selanjutnya nilainya itu kehadirannya itu 100 dipangkatkan dengan bobot dari kriteria dari kehadiran 0,3. Selanjutnya yakni pendapatan orang tua 1 juta dipangkatkan dengan bobot dari kriteria
pendapatan orang tua, yakni 0,1. Tadi di awal sudah dijelaskan mengenai kategorinya. Itu untuk biaya itu masuknya negatif. Makanya di sini di pendapatan orang tua pangkat dari kriteria C3 yakni bernilai negatif. Selanjutnya yakni ada jumlah tanggungan orang tua atau C4, yakni 3 orang dipangkatkan dengan bobot dari kriteria C4 yakni 0,2, dan di sini juga pangkatnya itu bernilai negatif karena kategori dari jumlah tanggungan orang tua yakni negatif. Dan begitupun untuk siswa Ulan dan Firman. Nah, hasil dari perpangkatan setiap kategorinya ini dikalikan dengan setiap kriteria, maka menghasilkan namanya vektor S. Dan untuk siswa bagus, vektor S-nya yakni 1,0238, untuk Ulan yakni 1,3195, untuk Firman yakni 1,1761. Selanjutnya itu mencari nilai F atau preferensi. Di sini dapat dilihat di gambar bahwa ada rumusnya. Nah, untuk pertama V1 untuk siswa pertama yakni bagus. Ini 1,0238 merupakan vektor S dari siswa bagus, terus dibagi dengan total dari vektor S semua siswa, yakni 1,038 ditambah 1,3195 merupakan vektor S dari siswa kedua, dan 1,1761 merupakan vektor S dari siswa ketiga. Sehingga untuk nilai preferensi dari siswa bagus yakni 0,290. Begitupun untuk siswa kedua, ya nilai preferensinya 0,374, dan untuk siswa ketiga yakni nilai preferensinya 0,334. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai preferensi atau nilai F, maka nilai preferensi tersebut diurutkan. Di sini pengurutan bisa dilihat. Untuk urutan pertama itu didapat oleh P2 atau siswa kedua sebesar 0,374, dan untuk urutan kedua itu P3 atau siswa ketiga 0,334, dan yang terakhir yakni V1 atau siswa pertama yakni 0,290. Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa bisa kita ambil kesimpulan bahwa siswa yang mendapatkan beasiswa adalah siswa bernama Wulan dengan nilai preferensi 0,374. Sekian penjelasan saya mengenai metode web product. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.